Geng, hari ini kita bakal membahas mengenai gempa yang terjadi di Thailand beberapa minggu yang lalu. Area gedung yang roboh. Pihak berwenang di Krungtep Mahanakhon atau Bangkok mengatakan 6 orang tewas, 22 terluka. Bencana ini sempat diberitakan di mana-mana dengan berbagai dokumentasi yang memperlihatkan berbagai bangunan yang ada di Bangkok, ibu kota Thailand, itu runtuh dan benar-benar mengerikan. Kayaknya gue sendiri tuh gak pernah ngeliat Thailand dilanda gempa sebesar ini sebelumnya. Ini baru pertama kali gue lihat semenyeramkan ini. Dan semua orang mengira pada saat itu, dengan kekuatan gempa yang sebesar itu, Thailand lah yang menjadi pusat gempanya. Ya kan? Orang-orang tuh mikir, wah ini jangan-jangan memang gempa Thailand ini berpusat di tengah-tengah kota. Kalau nggak mungkin reruntuhannya sampai sebesar itu. Banyak orang yang berpikir kayak gitu. Tapi pada kenyataannya, ini benar-benar bikin merinding. Gue pas tahu cerita ini, geng, gak habis pikir gitu. Gak habis pikir kenapa? Karena ya nanti kalian akan melihat bagaimana kejamnya dunia ini berjalan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Jadi geng, ceritanya gini. Gempa di Thailand itu ya ternyata pusatnya itu ada di negara tetangga mereka, yaitu Myanmar. Sebuah negara yang sekarang sedang berkonflik alias sedang berperang di dalam negara mereka sendiri. Kalian bisa membayangkan, negaranya lagi perang, tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada gempa. Biasanya, kalau di sebuah negara terjadi bencana alam, udah pasti pemerintah pusat bakal turun untuk membantu. Ya katakanlah misalkan gini, ada gempa atau bencana alam di daerah Bogor. Udah pasti pemerintah dari Jakarta, dari daerah lain bakal datang buat menolong. Tapi ini gimana ceritanya? Kalau satu negara lagi perang, terus ada bencana alam, siapa yang mau nolong? Pemerintahnya lagi sibuk perang. Dan coba kalian bayangkan juga ya geng, Thailand aja dari pemberitaan yang berseliweran di media sosial, kita ngeliat bagaimana mengerikannya gempa tersebut. Padahal pusatnya bukan di negara mereka. Pusatnya ada di Myanmar. Jadi di Myanmar itu sebesar apa? Kalau Thailand aja udah kayak gitu hancurnya, terus Myanmar itu sehancur apa? Dan kenapa sejauh ini tidak ada yang memberitakan soal Myanmar? Ya jawabannya adalah karena di sana sedang berperang. Jadi media tidak meliput apa yang sedang terjadi di pusat gempa tersebut. Makanya Thailand yang lebih terekspos. Sampai orang-orang mengira Thailand adalah negara yang paling parah terdampak atas bencana ini. Nah padahal Myanmar jauh lebih mengerikan. Semengerikan apa? Nih gue kasih gambarannya sedikit ke kalian ya. Di tengah-tengah peperangan tersebut tiba-tiba terjadi gempa. Banyak orang yang tertimpa bangunan yang runtuh. Dan kalian tahu apa? Jenazah-jenazah mereka, jenazah para korban ini berhari-hari gak ada yang nolongin di bawah reruntuhan itu. Karena lagi sibuk perang, kacau gak tuh? Berhari-hari sampai bau men. Di video kali ini, gue bakal merangkum kejadian ini geng. Mulai dari kronologi gempa yang melanda dua negara ini. Terus gue juga bakal membahas mengapa berita di Myanmar itu tidak terekspos. Dan bagaimana kondisi sebenarnya di negara tersebut setelah mengalami gempa. Semengerikan apa? Oke, langsung aja. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng, sebelum kita bahas yang Myanmar, kita bahas Thailand dulu nih ya. Kita bahas sedikit tentang Thailand karena memang ini yang paling terekspos. Jadi geng, gempa di Thailand ini terjadi beberapa bulan lalu, tepatnya di tanggal 28 Maret tahun 2025. Terjadinya tuh sebanyak 2 kali. Jadi ada gempa susulannya. Gempa pertama itu kekuatannya gila banget, yaitu 7,7 skala Richter. Dan sementara gempa susulannya terjadi beberapa menit setelahnya berkekuatan 6,7 skala Richter. Nah berita gempa inilah yang pertama kali menggemparkan publik. Gimana enggak? Pada saat gempa terjadi, gedung-gedung tinggi yang berada di ibu kota Thailand, yaitu Bangkok, sampai goyang. Ini teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta atau daerah-daerah metropolitan lah ya. Kota besar. Kalian pasti sering kan lewat terus ngelihat ada apartemen tinggi menjulang ke atas langit. Kalian pernah ngebayangin gak tuh apartemen sampai goyang-goyang geng? Apa gak serem? Seperti itulah kondisi di Thailand. Dan sampai rubuh itu bangunan-bangunan tingginya. Banyak banget video yang memperlihatkan detik-detik ketika ada gedung yang sepertinya difungsikan sebagai apartemen dan memiliki kolam renang di lantai atasnya. Airnya itu sampai tumpah keluar gedung geng. Kayak air terjun. Dan gak kebayang kalau ada yang tinggal di lantai paling atas seberapa deg-degannya di saat itu. Dan terus ada juga video dari salah satu gedung tinggi di Thailand
yang sampai rubuh. Gedung yang rubuh atau yang runtuh tersebut adalah kantor pusat auditor jenderal yang belum selesai dibangun, yang terletak di distrik Chatuchak, Bangkok. Dan dari sini kita bisa lihat seberapa besarnya kekuatan gempa tersebut. Nah, sontak ketika itu, orang-orang di Thailand langsung panik, dan mereka yang tadinya berada di dalam rumah atau gedung-gedung tinggi seperti perkantoran, apartemen, atau mall itu langsung berhamburan keluar untuk mencari tempat yang jauh dari bangunan agar mereka tidak tertimpa reruntuhan. Para pasien juga nih yang ada di rumah sakit yang sedang dalam perawatan, ada juga yang sedang menjalani tindakan operasi bahkan. Mereka semua terpaksa dievakuasi keluar dari rumah sakit dan dirawat di luar bangunan. Gila, lagi di black nih, lagi di black sap gitu ya. Tiba-tiba gempa, langsung didorong sama tempat-tempat tidurnya gitu ya. Itu luka cuma ditutupin pakai kain, langsung keluar. Daripada ketiban reruntuhan gitu kan. Beberapa jam setelah gempa terjadi, banyak tempat-tempat di Bangkok yang ditutup, geng. Salah satunya adalah pusat pasar Pratunam yang ditutup total. Warga Thailand di saat itu juga takut untuk masuk ke dalam rumah mereka atau bangunan-bangunan yang tinggi sebab ditakutkan bakal terjadi gempa lagi. Menurut informasi yang gue dapatkan, ada sebanyak 3.375 bangunan pemerintah Thailand yang terdampak. Itu bangunan pemerintah loh, 3.375. Belum yang sama punya sipilnya, punya rakyatnya gitu. Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Desa dan Negara atau DPT melaporkan diantaranya ada sebanyak 34 bangunan yang rusak berat berisiko bakal runtuh. Jadi ini 34 bangunan yang tinggi-tinggi, udah rusak parah gitu ya. Karena memang kan di awal pembangunannya tuh mereka tuh sudah memperhitungkan bakal kekuatan terhadap gempanya seberapa, kekuatan terhadap banjirnya seberapa. Nah, di saat itu kondisinya memang masih berdiri tuh 34 bangunan itu. Tapi karena udah rusak parah, itu hampir runtuh, hampir rubuh. Ada 34 bangunan. Nah, Pusat Penilaian Kerusakan Bangunan yang terkena gempa sudah bekerja sama dengan Dewan Insinyur Thailand, Institut Teknik Thailand, dan Asosiasi Inspektur Bangunan. Sebanyak 110 insinyur sukarelawan dari sektor swasta itu langsung memeriksa gedung-gedung pemerintah yang dilaporkan rusak akibat gempa bumi. Namun belum sempat roboh gitu. Nah, terdapat 367 bangunan sudah diperiksa di kawasan metropolitan Bangkok. Dan dari angka itu, 334 diantaranya berada di dalam kondisi yang aman, jadi masih berdiri kokoh. Nah, kemudian 30 bangunan yang lain sudah mengalami kerusakan, namun ya masih layak pakai, tapi was-was itu bakal runtuh. Nah, sementara itu ada 3 bangunan dan 1 jembatan yang mengalami kerusakan berat sehingga dilarang untuk digunakan karena berpotensi benar-benar bakal rubuh. Nah, di kawasan provinsi di Thailand itu bahkan ada sebanyak 3.008 bangunan yang diperiksa dan hasilnya 2.796 bangunan berada di dalam kondisi aman dan 181 bangunannya mengalami kerusakan sedang dan masih layak pakai, lalu sebanyak 31 bangunannya rusak parah dan gak boleh digunakan lagi. Terus geng, pasca gempa terjadi, para warga di saat itu akhirnya mau gak mau baliklah ke rumah mereka. Mereka itu balik untuk memeriksa kerusakan tempat tinggal mereka masing-masing. Salah satunya nih, ada seorang warga yang bernama Patsakon Kawekla. Nah, dia ini pas sampai ke apartemennya, dia ngelihat sendiri apartemennya yang ada di lantai 22 itu sudah dalam kondisi yang mengalami pecah, retak menganga gitu geng. Nah, melihat retakan tersebut, apalagi apartemennya dia itu berada di lantai tinggi, Patsakon ini langsung ketakutan. Dia udah gak mau tinggal di sana, dia nyelamatin barang-barang yang penting dan dia langsung cabut dari tempat itu karena ya was-was itu bakal runtuh. Walaupun katanya sih ya, para ahli di saat itu mengatakan bangunan tersebut aman untuk ditinggalin. Nah, tapi dia nggak mau ngambil resiko. Di saat itu banyak warga Bangkok yang bertanya-tanya apakah mereka harus mencari perumahan yang lebih aman dibandingkan dengan tempat tinggal mereka sekarang atau gimana gitu. Lalu geng, apakah ada korban jiwa atas kejadian yang mengerikan ini? Jadi menurut keterangan dari otoritas penanggulangan bencana di Thailand, korban jiwanya itu ada sebanyak 17 orang, sementara ada sebanyak 32 orang yang mengalami luka-luka, serta 83 orang lainnya menghilang alias belum ditemukan di saat itu. Namun informasi lain mengatakan korban jiwanya malah bertambah menjadi 18 orang dan jumlah korban diperkirakan terus bertambah seiring operasi pencarian dilakukan. Nah, gempa ini menyebabkan kerusakan infrastruktur di 18 dari 76 provinsi yang ada di Thailand sehingga berdampak pada 420 rumah, 48 kuil dan 76 rumah sakit serta puluhan sekolah dan kantor pemerintah. Atas kejadian ini, geng, pemerintah Thailand di saat itu memberikan kompensasi sampai dengan 2 juta baht atau sekitar 973 juta rupiah ke korban gempa. Banyak banget ya, geng, bantuan pemerintahnya sampai 900 juta loh. Berbeda banget dengan sebuah negara yang masih hobi dengar sound system gede-gede ya sambil gini-gini tuh ya. Biasanya dikasihnya itu adalah sembako yang isinya Indomie,
ya kan? Gula sama beras beberapa liter. Ini bantuannya sampai 973 juta loh, gila banget. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan warga yang terdampak akibat kantor audit negara yang runtuh akan diberikan kompensasi hingga 2 juta baht. Nah, keluarga dari korban meninggal bisa mengajukan permintaan kompensasi yang akan diproses dalam waktu 15 hari. Nah, cuma geng, ini berdampak terhadap perekonomian Thailand di sektor wisata, geng, sebab banyak turis yang membatalkan perjalanan mereka ke Thailand untuk merayakan festival Songkran di saat itu, yang mana seharusnya diadakan pada bulan April 2025. Nah, dikarenakan mereka khawatir dengan keselamatan mereka, akhirnya setelah gempa terjadi, ya mereka membatalkan semuanya. Dari sini kalian udah bisa membayangkan ya betapa mengerikannya gempa di Thailand ini. Korban jiwanya juga lumayan, walaupun masih bisa terhitung dengan jari. Tapi seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya di awal, meskipun Thailand mengalami gempa yang besar, sebenarnya Thailand bukanlah yang menjadi pusat dari gempa tersebut, dan kengerian yang kita lihat di Thailand ini belum ada apa-apanya. Banyak orang yang kaget, banyak orang yang mengira pada awalnya Thailand adalah pusat dari gempa. Ternyata diketahui sebenarnya pusat gempa itu justru berada di Myanmar. Nah, bagaimana kondisi di sana dan mengapa berita gempa Myanmar ini nggak begitu ramai diberitakan seperti Thailand? Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai kondisi Myanmar di saat gempa ini. Dan Myanmar yang merupakan pusat dari gempa itu sendiri. Jadi geng, gempa yang dari tadi kita bicarakan mengguncang Thailand sebenarnya adalah gempa yang berpusat di Myanmar dan bisa dikatakan ini adalah gempa Myanmar seharusnya. Nah, titik gempanya itu terletak di 16 km dari barat laut kota Sagaing. Lokasi tersebut sangat dekat dengan kota terbesar kedua di Myanmar, yaitu Mandalay, yang memiliki populasi sekitar 1,5 juta manusia, serta berjarak sekitar 200 meter di utara ibu kota Myanmar, yaitu Naypyidaw atau Naypyitaw. Gempa pertama ini terjadi sekitar pukul 12.50 waktu setempat. Gempa susulan terjadi 12 menit kemudian. Dan sejak saat itu, gempa susulan terus terjadi, jadi ada gempa-gempa kecil lagi gitu. Yang terbaru terjadi di tanggal 30 Maret tahun 2025 dengan kekuatan sebesar 5,1 skala Richter di barat laut Mandalay. Rasa getaran dari gempa tersebut dirasakan oleh warga-warga Myanmar yang sangat kuat dan membuat jalanan-jalanan utama di kota tersebut sampai melengkung. Jembatannya rusak serta banyak bangunan yang ambruk dan di saat itu rata dengan tanah. Jadi mirip seperti kejadian di Thailand, video-video yang tersebar di Thailand, tapi bedanya ini lebih gila lagi, lebih ngeri lagi. Daerah Mandalay itu dianggap sebagai salah satu daerah yang secara geologis paling aktif di dunia. Keadaan darurat sudah diumumkan di 6 wilayah yang paling terkena dampak, yaitu Sagaing Mandalay, Makwe, dan Bago, Shan, serta Naypyidaw tadi. Getaran ini juga sampai ke negara tetangganya, yaitu Thailand dan juga Cina Barat Daya. Tapi Thailand yang lebih parah daripada Cina Barat Daya, karena Thailand itu lumayan dekat dari Myanmar. Gempa di Myanmar ini dikatakan benar-benar mematikan, geng. Sangat mematikan. Kalian juga bisa lihat sendiri bagaimana kondisi di Thailand yang bukan merupakan pusatnya. Bisa separah itu. Nah, lalu apa kabar dengan Myanmar? Tentunya lebih gila lagi kondisi di sana. Ini gue jelasin sedikit nih, geng. Alasan mengapa gempa Myanmar ini bisa dianggap sangat mematikan. Yang pertama nih, karena gempa besar di areanya yang luas. Gempa yang terjadi kemarin itu mungkin adalah gempa terbesar yang pernah terjadi di Myanmar dalam kurun waktu 3/4 abad. Dan gempa ini bisa terjadi akibat pergeseran lempeng sesar Sagaing di sepanjang batas lempeng India dan Eurasia. Nah, analisis menunjukkan terjadi patahan literal kanan yang mengarah ke utara atau patahan literal kiri yang mengarah ke barat. Padahal lateral ini adalah retakan besar di permukaan bumi tempat dua bagian tanah bergeser ke arah samping, geng, antara ke kanan atau ke kiri. Gempa dengan kekuatan sebesar ini terjadi di atas area patahan yang luas, berukuran panjang sekitar 200 km dan lebar 20 km. Menurut para ahli, sesar Sagaing yang bergeser membentang sejauh 1.200 km dan hal ini memungkinkan gempa Myanmar terjadi di area yang sangat luas, dan semakin besar area patahan dikatakan semakin kuat gempa bumi yang bakal ditimbulkan. Makanya menyeramkan banget. Nah, itu baru alasan pertama. Alasan kedua adalah dikarenakan retakan terjadi pada kedalaman yang dangkal. Dan ini berarti energi seismik dari gempa itu mengakibatkan guncangan tanah yang hebat karena hanya menghilang sedikit sebelum akhirnya mencapai permukaan bumi dari titik pusatnya. Menurut ahli, kedalaman gempa di Myanmar cuma sedalam 10 km. Dan inilah yang membuat parahnya kerusakan yang terjadi.
Karena tuh terlalu dekat sama permukaan tanah, terlalu dekat sama bangunan-bangunan gitu. Energi seismik yang besar dari gempa hilang sedikit sebelum sampai ke permukaan bumi. Sementara bangunan-bangunan yang berada di atas permukaan itu harus menahan kekuatan penuh dari gempa ini. Jadi ibaratnya tuh geng ya, getarannya itu ya seharusnya kalau titik gempa itu jauh di dalam tanah, ketika dia akan mencapai permukaan, dia bakal berkurang dan hilang. Nah, tapi sayangnya ya, apesnya nih, pusatnya itu terlalu dangkal, deket banget sama lapisan bumi, jadi sekalinya getar, emang hilang sedikit getarnya, tapi masih banyak yang tersisa dan akhirnya mencapai permukaan. Nah, gempanya juga nggak cuma berdampak pada epicentrum atau titik permukaan bumi yang tepat berada di atas pusat si gempa itu, geng. Jadi nggak cuma titik lurus ke atas gitu, nggak, tapi juga berpotensi menyebabkan area gempa Myanmar menjadi sangat luas. Titiknya di sini getarannya meluas ke samping, makanya sampai ke Thailand. Terus ada alasan ketiga nih, geng, yang sebenarnya bukan dari faktor gempanya, tapi justru faktor bangunannya yang secara langsung berhubungan dengan parahnya dampak yang ditimbulkan. Di Myanmar itu, geng, kondisi bangunan gedung-gedung tinggi di sana berperan menimbulkan kondisi serius ketika gempa terjadi. Sebab gedung-gedung tinggi di sana itu dibangun dari beton bertulang. Nah, beton bertulang ini adalah istilah dari konstruksi beton yang ada di dalamnya itu dipasang tulang besi yang biasanya terbuat dari baja untuk memperkuat beton tersebut. Gedung tinggi yang terbuat dari beton bertulang ini sebenarnya bisa tahan terhadap gempa, asalkan dirancang khusus agar strukturnya bisa tahan terhadap gempa itu sendiri dan dibangun dengan standar yang baik. Nah, kalau dibangun dengan beton bertulang tapi nggak sesuai standar, nggak akan membuat gedung tersebut jadi tahan gempa. Yang ada malah semakin mengerikan, karena kan tulangnya itu dari baja berat banget, kena goyangan sedikit langsung ambruk. Kemudian banyak bangunan yang ada di Myanmar sebenarnya tidak tahan gempa. Bisa dikatakan Myanmar ini relatif belum berkembang secara konstruksi bangunan. Sebagian besar berupa bangunan rendah, berbingkai kayu, dan monumen keagamaan yang masih terbuat dari batu bata. Dan ada sedikitnya 2,8 juta warga Myanmar yang tinggal di gedung yang masih terbuat dari kayu dan batu bata tanpa tulangan, yang membuat mereka beresiko terhadap guncangan gempa seperti yang terjadi kemarin. Goyang dikit aja rumah mereka ambruk. Dari penjelasan gue ini, kalian bisa nilai sendiri separah apa gempanya, separah apa yang terjadi di Myanmar dan separah apa yang terjadi di Thailand. Tapi di sini ada hal yang membuat gue tuh agak tertarik sedikit untuk menarik konspirasi gitu ya. Ini aneh banget gak sih, geng? Kok gempa di Myanmar ini mirip-mirip seperti gempa Aceh, gempa tsunami Aceh. Cuma bedanya di Myanmar ini gak sampai tsunami besar lah gitu ya. Nah, di Aceh itu ya, ketika terjadi gempa dan tsunami, kondisi Aceh itu sedang konflik, sedang berperang di internalnya. Tiba-tiba datanglah bencana alam, gempa dan tsunami. Nah, sama dengan Myanmar, lagi berkonflik tiba-tiba dilanda gempa, yang mana itu sebenarnya berpotensi bakal tsunami gitu. Ini ada apa? Konspirasinya apa nih? Sebenarnya gue udah pernah membahas tentang hal ini ya, tentang gempa Aceh. Ini kalian coba lihat nih. Gue pernah membahas soal dugaan rekayasa gempa atau bencana alam di Aceh itu. Ada yang mengatakan kalau itu adalah uji coba bom nuklir bawah laut. Nah, ini bukan gue yang ngomong ya, tapi ini gue menceritakan isu dan informasinya kepada kalian. Kenapa demikian? Kenapa ada yang berniat ingin mencoba bom nuklir bawah laut sehingga ya terjadi tsunami dan memakan ribuan korban? Dikatakan, ini semua gara-gara konflik yang berkelanjutan dan tidak usai-usai di Aceh di saat itu, antara pasukan Gerakan Aceh Merdeka dengan pasukan dari pemerintah Indonesia. Dan ini efektif ternyata, terbukti setelah tsunami, setelah gempa dan tsunami di Banda Aceh, Aceh akhirnya damai. Semua pergerakan serta pemberontakan dari Gerakan Aceh Merdeka itu berakhir di saat itu dengan damai. Setelah yaitu Aceh dilanda bencana dan ya sudah banyak rakyatnya yang meninggal dunia. Nah, apakah gempa yang terjadi di Myanmar dan Thailand ini ada hubungannya nih sama konflik di Myanmar? Coba deh menurut kalian, apa ini cuma cocok logi nih? Ya, coba tinggalkan komentar di bawah nih, geng. Nah, namun geng, di sini selanjutnya kita bakal ngebahas nih tentang kenapa gempa yang terjadi di Myanmar ini nggak ramai diberitakan. Gak ramai diekspos di media, tapi justru Thailand lah yang paling banyak diekspos. Padahal pusatnya di Myanmar dan yang lebih seramnya ya gempa tersebut ada di Myanmar. Ternyata geng, ya jawabannya adalah hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi Myanmar yang saat ini dikuasai oleh junta militer. Dan ini juga menjadi alasan parahnya dampak gempa yang terjadi di sana.
Nah, parahnya dampak gempa ya. Dampak gempa itu artinya ya setelah gempa itu negara nggak keurus. Nah, itu adalah dampak dari peperangan yang ada di tengah-tengah negara mereka. Nah, sedikit gue jelaskan nih geng, apa itu junta militer biar kalian relate dengan situasi yang terjadi di Myanmar. Jadi junta militer ini sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti rapat. Kalau diterjemahkan, junta ini berarti diartikan sebagai komite atau dewan administratif, terutama yang memerintah suatu negara setelah terjadinya kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan. Jadi kurang lebih gini, di Myanmar itu ya, presidennya itu baru saja diturunkan secara paksa, alias dikudeta, diturunkan dengan senjata oleh anggota militer di sana. Nah, jadi kondisinya memang sedang carut-marut. Pemerintahnya aja sedang berada di bawah kokangan senjata alias ya diancam gitu. Terus kalau kita berbalik nih geng ya ke masa lalu tentang Myanmar. Ketika merdeka dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar ini udah mengalami beberapa kali pemberontakan. Kudeta pertama kali itu ya terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 1962. Ketika itu Tatmadaw, sebutan untuk angkatan bersenjata Myanmar di bawah perintah Jenderal Ne Win, itu menggulingkan atau menurunkan pemerintahan sipil kemudian memasang rezim otoriter. Inilah awal mula konflik yang berkepanjangan di Myanmar, geng. Dan di bulan Februari tahun 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lain melakukan kudeta yang disebabkan karena partai proksi militer yaitu Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau USDP mengalami kekalahan di pemilu 2020. Nah, ketika itu, partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yaitu yang bernama Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD itu mendapatkan 396 dari total 476 kursi parlemen untuk majelis yang rendah sekaligus majelis yang paling tinggi. Junta militer secara resmi menahan dan mendakwa si pemimpin yang bernama Aung San Suu Kyi ini dengan tuduhan dia dinyatakan korupsi dan kejahatan-kejahatan lain selama dia memerintah. Kemudian menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dengan menangkap Presiden Myanmar yang bernama Win Myint dan beberapa tokoh senior partai NLD. Sesuai dengan namanya, seharusnya junta militer hanya mengambil alih hingga pemerintahan yang sah terbentuk. Nah, cuma di saat itu geng, sampai saat ini Myanmar masih berada di bawah kendali junta militer dan masih terjadi konflik saudara di sana. Mereka lagi saling dar ya kan, lagi saling sikat-sikatan pakai senjata, tiba-tiba dikasih bencana. Siapa yang mau nolong korban-korbannya? Terus mengapa pemberitaan mengenai gempa di Myanmar informasinya itu nggak sebanyak gempa yang ada di Thailand? Nah, hal ini disebabkan karena junta militer menerapkan sejumlah kebijakan yang mempersulit penanganan korban bencana sampai proses penyebaran informasi kepada publik. Pernah kalian bayangkan nggak tuh, geng? Ya, dipersulit. Evakuasinya, jasad-jasadnya itu dipersulit untuk diangkat, dipersulit untuk diselamatkan gitu. Dan bahkan pemberitaan untuk kasus ini itu dibatasi. Wartawan-wartawan itu mendapat pembatasan ketat untuk meliput peristiwa gempa bumi yang terjadi di sana. Baik wartawan lokal Myanmar maupun wartawan asing. Penolakan masuknya media asing hingga pembatasan pers lokal itu menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi tanggapan junta terhadap bencana gempa tersebut. Jadi orang-orang tuh jadi ragu gitu, ini orang peduli gak ya? Karena kan balik lagi, mereka ini junta militer. Mereka itu kan, udah terbiasa ngelihat mayat-mayat gitu, udah terbiasa ngelihat nyawa-nyawa melayang. Jadi kayak kejam gitu hidupnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa yang lebih heboh itu justru di Thailand. Karena memang ada pembatasan media yang diberlakukan oleh junta militer Myanmar. Jadinya gak ke-expose. Meskipun ada peraturan tersebut, pihak dari media BBC nih, yang kita tahu ya, media yang satu ini emang agak nekat nih. Nah, mereka akhirnya berhasil meliput kondisi Myanmar setelah gempa terjadi dengan cara menyamar di saat itu. Mereka meliput dengan hati-hati karena di Myanmar penuh dengan informan dan polisi rahasia alias intel yang memata-matai masyarakat. Nah, tim BBC pergi ke Mandalay di mana mereka bisa melihat kerusakan yang parah karena gempa yang terjadi. Di hampir setiap jalan yang dilalui, terutama di bagian utara dan di tengah kota, sedikitnya ada satu bangunan yang runtuh total. Hanya tersisa tumpukan-tumpukan puing. Bahkan di beberapa jalan, gak cuma satu, tapi beberapa bangunan roboh sekaligus. Hampir setiap bangunan yang tim BBC lihat, itu memiliki retakan yang menembus ke dinding. Yang membuat bangunan tersebut, yang jelas sudah gak aman untuk dimasuki. Jadi berbahaya. Nah, di rumah sakit utama yang ada di kota, para pasien terpaksa harus mendapatkan perawatan di luar gedung. Sedih banget.
Mana malam kedinginan, kalau hujan udah pasti kehujanan tuh. Nah, apa yang tim BBC lihat ini sangat membuat mereka menjadi prihatin sebab mereka melihat masyarakat Myanmar yang terdampak dari gempa ini mendapatkan sedikit sekali bantuan, padahal gempa yang terjadi bisa dikatakan sangat besar. Ini bencana bukan bencana biasa-biasa. Nah, ada seorang ibu yang bernama Nan Sin Hein yang menunggu anaknya untuk pulang sebab anaknya berprofesi sebagai seorang pekerja konstruksi yang merenovasi bagian dalam gedung. Jadi ada salah satu gedung yang dia renovasi di saat itu. Nah, gedung tempat anaknya ini kerja itu amblas ke dalam tanah. Bukan dari atas turun ke bawah, enggak. Ini tanah nih, amblas masuk tuh gedung ke dalam. Dan membuat anaknya si ibu ini serta 4 pekerja lain terjebak di dalam reruntuhan bangunan tersebut. Nggak diketahui apakah meninggal atau masih hidup. Ketika tim BBC berkunjung ke sana, upaya penyelamatan belum dimulai sama sekali di gedung tempat anak dari Nan Sin Hein ini. Dan nggak ada tanda-tanda kalau penyelamatan bakal segera dilakukan. Jadi benar-benar diabaikan kayak gitu. Nggak ada cukup bantuan yang tersedia di lapangan dengan alasan situasi politik di negara tersebut. Jadi harga dari sebuah nyawa benar-benar ya semurah itu. Dan ada banyak jenazah yang pada akhirnya dievakuasi tapi bukan oleh tim penyelamat, melainkan oleh penduduk setempat yang udah nggak tega. Udah nggak tega ngelihat ya warga di sana, orang-orang di lingkungan mereka, saudara-saudara mereka tergeletak kayak gitu aja. Nah, mereka menolong dengan peralatan seadanya. Pemerintahnya cuek banget. Dan karena konflik saudara yang masih terjadi di Myanmar, junta militer sudah mengumumkan gencatan senjata sementara dalam operasi melawan kelompok oposisi bersenjata untuk membantu upaya pemulihan setelah gempa yang terjadi di sana. Walaupun sudah mengumumkan adanya gencatan senjata sementara, pertempuran dilaporkan tetap terjadi di Myanmar. Sampai tanggal 4 April tahun 2025 kemarin, militer sudah melakukan setidaknya 114 serangan sejak gencatan senjata diumumkan, menurut laporan yang diterima oleh kantor HAM PBB. Di saat itu, pihak militer menuduh ada 2 kelompok pemberontak di dalam aliansi yang mengumumkan gencatan senjata tapi melakukan serangan. Nah, satu kelompok mengatakan pertempuran pecah sebagai respon terhadap serangan oleh militer. Nah, jadi saling tuduh nih. Negaranya lagi dilanda krisis akibat bencana gempa, tapi para penguasanya sibuk untuk berperang. Dan karena masih terjadi konflik di sana, otomatis jumlah pasukan keamanan yang dikerahkan untuk operasi pertolongan dan penyelamatan terhadap para korban gempa jadi nggak maksimal. Kecuali ya ada di beberapa lokasi penting yang memang menguntungkan pemerintah gitu. Kayak keluarga-keluarga dari pejabat-pejabatnya, nah itu dibantu tuh. Tapi masyarakat biasa benar-benar diabaikan. Dibiarkan terkubur di bawah puing-puing sampai membusuk. Di Mandalay sendiri, tim penyelamatnya juga nggak dalam jumlah besar. Ada bantuan yang datang untuk para korban yang terlihat dari kendaraan berupa mobil van kecil yang membawa persediaan bantuan. Sumbangan tersebut berasal dari perorangan atau organisasi lokal kecil. Jadi bukan dari pemerintah. Nah, dan di saat itu jumlahnya nggak cukup untuk orang-orang yang di saat itu membutuhkan bantuan sehingga mengakibatkan terjadinya perebutan. Jadi masyarakatnya rebut-rebutan makanan di saat itu dan juga ya beberapa peralatan yang bisa mereka gunakan. Dan wah sedih banget, udah kayak maaf ya, udah kayak hewan berebut makan, tahu nggak geng gimana? Sedih banget lihatnya. Tenaga medis seperti dokter dan perawat juga sedikit dan nggak bisa untuk menangani seluruh korban. Hal ini memaksa keluarga jadi turun tangan untuk merawat anggota keluarga mereka yang menjadi korban, yang mana seharusnya itu merupakan tugas dari tenaga medis. Tapi mereka nggak punya pilihan, harus memberanikan diri gitu. Belum lagi di sana terjadi hujan dan badai yang menghambat proses evakuasi para korban. Coba kalian bayangkan, para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, bahkan ada yang meninggal karena genangan air. Karena kan hujan di saat itu. Chaos banget geng. Benar-benar kondisi Myanmar ini udah nggak manusiawi. Pihak dari junta militer sudah mengeluarkan permohonan untuk mendapatkan bantuan internasional. Langkah ini adalah suatu langkah yang jarang dilakukan oleh junta militer sebab mereka nggak memiliki hubungan yang baik dengan banyak negara asing seperti Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, walaupun negara-negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan junta militer sudah menjanjikan akan mengirimkan bantuan, tapi bantuan dalam bentuk tenaga manusia di lapangan untuk membantu para korban itu hanya datang dari negara-negara ya seperti India, Cina, Rusia, serta beberapa negara lainnya. Itu juga ya agak sulit mereka masuk ke sana.
Sejauh ini, upaya penyelamatan itu hanya difokuskan pada bangunan-bangunan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan banyak orang terjebak, seperti komplek kondominium Sky Villa yang menjadi tempat tinggal bagi ratusan orang, serta tempat yang bernama Akademi Buddha Uhlatein yang menjadi tempat sejumlah biksu yang sedang mengikuti ujian ketika gempa terjadi. Pihak PBB sendiri mengatakan kalau warga di kota Mandalay, salah satu daerah yang paling parah gitu ya, ini benar-benar terputus dari segala fasilitas seperti listrik dan juga air bersih. Kalau sampai masyarakat kekurangan air bersih, hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan penyakit dan parahnya bisa menimbulkan endemik di Myanmar nantinya. Jadi kayak misalkan nih, ada jasad-jasad yang nggak tertolong, membusuk, nah itu bisa jadi virus. Pihak PBB di saat itu mengatakan kasus diare akut dan penyakit akibat panas semakin meningkat di lokasi pengungsian dan upaya kemanusiaan terhambat yang disebabkan karena gempa susulan yang sempat terjadi dan kurangnya sumber daya yang ada di sana. Terus geng, jauh sebelum gempa ini melanda Myanmar, sebenarnya infrastruktur kesehatan di Myanmar udah terlebih dahulu hancur gara-gara perang, gara-gara konflik yang membuat negara tersebut benar-benar gak siap untuk menghadapi bencana alam sebesar ini. Tapi yang anehnya geng, pihak dari junta militernya sendiri yang meminta bantuan kepada negara lain dengan membuka semua jalur untuk bantuan asing, tapi faktanya di lapangan gak seperti itu. Sebab si junta militer ini memberlakukan jam malam sehingga banyak jalan yang ditutup. Jadi seolah-olah tuh kayak cuma mancing doang ke negara-negara lain, ayo kirim bantuan kalian. Tapi sampai di sana malah kayak dikerjain. Pintu-pintunya ditutup semua, jadi bantuannya nggak bisa lewat. Dan ada pos pemeriksaan yang sangat panjang dan juga pemeriksaan barang dan jasa yang masuk secara besar-besaran. Jadi kayak ada kecurangan dari pihak-pihak militer ini yang kayak, ya bantuan itu nggak sampai ke para korban, jadi dinikmati oleh mereka-mereka. Nah belum lagi banyak interogasi yang dilakukan oleh para junta militer ini terhadap para relawan yang membawa bantuan tersebut. Nah hal ini akhirnya menghambat masuknya bantuan itu sampai ke para korban. Dan gilanya ya, ada dugaan para junta militer ini menjadikan bantuan-bantuan dari negara lain ini sebagai alat politik. Jadi pernah terjadi nih sebelumnya. Mereka itu melakukan pertolongan hanya ke daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka doang. Jadi kayak bikin orang-orang tuh terhipnotis dan mendukung para junta militer ini. Padahal bantuan tersebut ya untuk seluruh korban yang ada di Myanmar. Dan untuk orang-orang yang gak mendukung mereka gak bantu sama sekali dan mereka biarkan ya meninggal dunia begitu aja. Oleh karena itu, pihak ASEAN mendesak Myanmar untuk memberikan bantuan secara adil kepada para korban. Korban yang rentan dan juga terpinggirkan itu harus menjadi prioritas utama. Tapi yang paling menyedihkan nih geng ya, karena adanya pembatasan akses informasi terhadap media, update mengenai bagaimana situasi di sana itu benar-benar simpang siur. Gak ada yang tahu. Orang pikir di sana tuh baik-baik aja. Nah, namun menurut klaim dari junta militernya sendiri, pada hari pertama gempa itu terjadi, ada sebanyak 144 orang yang tewas dan 732 orang lainnya luka-luka. 144 loh. Itu informasi yang mereka kasih. Gue sih rada gak percaya ya. Dengan ini aja tuh udah banyak banget ya, 144. Kalau mereka bohong berarti ini lebih banyak lagi loh, bisa ribuan kali ya. Ya lihat aja tuh pas tsunami Aceh. Korbannya ribuan gitu. Ini gempa dan gak ditolong ya kan. Ada orang yang mungkin selamat sementara karena gak ditolong terus meninggal dunia. Jadi angkanya udah pasti bertambah. Dikatakan juga oleh para junta militer ini, ada kuil dan banyak bangunan yang ambruk karena gempa tersebut. Dan seminggu setelahnya, junta militer ini membuat sebuah laporan yang mengungkap kalau jumlah korban jiwa yang ditemukan bahkan sudah mencapai lebih dari 3.000 orang dengan korban luka-luka lebih dari 4.700 orang. Nah kan, kacau kan? Awalnya mereka memberikan informasi ratusan orang, akhirnya ribuan orang mereka temukan. Masalahnya mereka menyatakan itu sendiri, mereka nggak mengizinkan para wartawan dan jurnalis masuk buat ngecek sendiri. Tapi mereka malah menyampaikan. Jadi kayak seketat itu geng. Dan bahkan dikatakan ada 341 orang yang masih belum diketahui keberadaannya atau hilang. Nah mungkin aja nih ya, korbannya bisa lebih banyak lagi dibandingkan yang dilaporkan oleh si junta militer ini. Banyaknya korban yang berjatuhan itu mencapai angka ribuan, tapi di satu sisi junta militernya masih sibuk perang saudara, membuat penanganan atau pertolongan terhadap para korban itu tidak bisa dilakukan. Jadi dari sini kalian udah tahu ya, kondisinya mengerikan banget. Kalau kalian berpikir apa yang terjadi di Thailand itu udah serem banget, Myanmar lebih gila lagi. Mereka yang paling parah, bahkan korbannya gak ditolongin. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu bantuan dari negara-negara untuk Myanmar dan Thailand setelah bencana gempa.
Banyaknya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yang disebabkan karena konflik berkepanjangan di sana, ditambah dengan gempa yang terjadi kemarin, membuat banyak negara akhirnya memutuskan untuk mengirimkan bantuan ke sana. Salah satunya adalah Singapura, yang mengirimkan 10 kecoa cyborg untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan. Ini emang agak unik ya, ini adalah kemajuan teknologi nih. Memang kalian mendengarnya tuh agak, apaan sih ada kecoa segala. Jadi geng, kecoa cyborg ini benar-benar digunakan oleh Singapura. Kecoa ini bergabung dengan kontingen operasi Lionheart milik Pasukan Pertahanan Sipil Singapura atau SCDF pada tanggal 30 Maret tahun 2025. Dan ini merupakan pertama kali di dunia kecoa cyborg ini digunakan dalam operasi kemanusiaan, sekaligus pertama kali penggunaan robot hybrida serangga di lapangan. Jadi benar-benar kayak kecoa masuk ke dalam lubang-lubang gitu. Kecoa cyborg ini dikembangkan oleh Home Team Science and Technology Agency atau disingkat dengan HTX yang bekerja sama dengan Universitas Teknologi Nanyang atau NTU dan Class Engineering and Solution. Kecoa jenis Madagascar hissing ini dilengkapi dengan kamera infrared dan sensor serta memiliki panjang sekitar 6 cm. Ukurannya yang kecil memungkinkan mereka bisa menelusuri celah-celah sempit di bawah reruntuhan dan dikendalikan secara jarak jauh. Meskipun belum menemukan korban yang selamat di saat itu, kecoa cyborg ini sudah menjangkau beberapa wilayah yang terdampak paling parah. Mereka pertama kali digunakan pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 3 April di Nai Pitau. Nah, misi pertama dari kecoa cyborg ini adalah di area rumah sakit yang runtuh seluas 2 lapangan sepak bola. Setelah SCDF menyisir sebagian besar area dengan anjing pelacak, mereka akan meminta HTX untuk melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan kecoa cyborg ini selama 45 menit. Dia bakal cari-cari tuh. Terus gimana dengan negara kita Indonesia? Apakah ikut membantu? Ya jelas, negara kita juga mengirimkan bantuan ke Myanmar. Bantuan dari negara kita itu berupa barang-barang yang paling dibutuhkan oleh korban sesuai dengan hasil koordinasi dengan ASEAN. Barang-barang tersebut kurang lebih ada 120 ton barang yang nilainya mencapai sebesar 1,2 juta dolar Amerika. Dan tim tanggap darurat dari Indonesia sudah lebih dulu dikirim ke Myanmar, yaitu pada tanggal 31 Maret 2025 yang terdiri dari unsur BNPB dan INASAR. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengadakan rapat darurat dengan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN untuk membahas bantuan yang dibutuhkan oleh Myanmar, dan barang-barang yang sangat dibutuhkan itu adalah shelter dan juga alat-alat serta obat-obatan. Kalau kalian tanya, apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban atas tragedi ini? Nah, sampai gue syuting video ini belum ada laporan mengenai WNI yang menjadi korban. Ya kita berdoa aja semoga nggak ada ya warga negara kita yang jadi korban di sana. Ya kan? Karena serem banget, gak ditolongin. Terus ada lagi nih negara lain, yaitu Turki, yang mengirimkan makanan kering dan makanan hangat. Gak cuma ke Myanmar tapi juga ke Thailand. Makanan hangat akan dikirimkan ke Thailand dan cukup untuk diberikan kepada 800 orang. Sementara makanan kering akan dibagikan ke masyarakat Myanmar. Turki juga memastikan bahwa upaya bantuan yang dikirim dari Turki ke Myanmar tetap terus berlanjut, terkhususnya di wilayah Mandalay. Tim mereka secara aktif bekerja di lapangan untuk memastikan koordinasi di wilayah tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kalau kita berbicara tentang Turki ya, ketika mereka masuk ke dalam wilayah Myanmar, mungkin ya tentara-tentara Myanmar ini agak mikir gitu. Kalau mau ngelawan Turki, kalau mau ngehalangin bantuan dari Turki, ya bisa-bisa mereka dilawan nanti kan. Nanti yang ada ya kalah power gitu. Di saat itu, bahkan Turki berniat untuk memperluas bantuan mereka dalam beberapa hari ke depan agar bisa menjangkau lebih banyak korban supaya bisa dibantu. Nah, jadi Turki tuh ngejebolinnya berani lah gitu. Nah, jadi pihak junta militernya juga mikir-mikir mau ngehalangi Turki, dan bahkan ngehalangi TNI juga mereka mikir-mikir. Karena kalau misalkan sampai perang ya, bisa-bisa mereka yang modar. Karena kenapa? Mereka tentaranya udah terpecah, jumlahnya sedikit dan juga kekuatannya nggak sekuat TNI. Karena kan udah capek perang saudara gitu. TNI masih fresh, siap berperang dari awal sampai titik darah penghabisan. Nah, makanya kenapa ketika TNI dan bala bantuan dari Turki masuk, itu ya penghalangnya coba sedikit gitu geng, jadi bisa ditembus. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai parahnya gempa yang terjadi di Myanmar yang disebut-sebut sebagai gempa terparah yang pernah ada, dan saking besarnya gempa tersebut bisa mengguncang Thailand. Dan part yang menyedihkannya adalah ya para jenazah-jenazahnya tidak ditolong oleh pemerintahnya karena sibuk berperang. Gimana geng, tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.